Selanjutnya Zaka Sani Rasya Saputra, Abdi Saskara Aliandi, Halo teman-teman, ketemu lagi dengan Maikos Family. Hari ini kita ada acara family gathering di Sepagaton ya teman-teman. Acaranya dari PSC teman-teman. Gimana keseruan family gatheringnya di Sepagaton teman-teman? Tonton terus sampai selesai ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan jangan lupa tekan tombol loncengnya ya teman-teman. Sampai ketemu di lokasi ya teman-teman. Dadah. Hai Abang. Monggo. Maaf ya Bapak Ibu, karena kita kemarin juga saja Mana data yang ngepres ya Rp25.000 untuk pengadaan nasi dan juga snack. Itu betul-betul pegang apa itu Bang? Aja betul-betul ini ya, Balon? mengusahakan agar dengan dana yang hanya Balon. hanya Rp25.000 itu kita bisa Warna apa itu tutupnya? jangan dilihat dari apa warnanya atau ya, Oke. atau ini snacknya, tapi dan ibu Ini lagi Bang. NC ya, NC ibu, NC oh sama mamanya. Hari ini Kenzi bukan sama mamanya. Rafael dan ibu. Rafael 1, 2, 3. Iya. Kipit-kipit ya terus. Radika dan ibu. Nama Radika. Oh suka ya. Om Tri dan Tri. Menyamar ya di SD Negeri 1 Cikawon sebagai guru BCOK. Terus aslinya kan pelatih sama, tapi nyamar guru BCOK. Untuk perkenalan ya, lanjutnya di sini ada Om Tri Wahyu Ramadan. Silakan berdiri. Terus berikutnya ada Afif Udin. Om Afif. Ada Om Wahyu Kurniawan. Ada juga Om Supriyono. Semoga nanti setelah kita lewati bersama acara ini kita dapat saling bersilaturahmi lah ya, melakukan pembelajaran ataupun pelatihan renang di Sepagaton. Ini masih terlihat adik-adik yang masih unyu-unyu sekarang sudah lebih besar ya. Ada istilah? Iya, ada siapa lagi itu? Banyak sekali ya, alhamdulillah. BSC hadir memberikan solusi terbaik untuk mengembangkan bakat dua hati Bapak Ibu dalam berenang. Ini tentunya di bidang bukatiknya seperti kita ini Bu, kami berasal atau background dari para pelatih ini adalah guru BCOK, yang mana kami termasuk anggota pengurus dari KKP BCOK Kecamatan Purworejo, khususnya di guru SD ini Bapak Ibu. Jadi ini adalah suatu action dari kami, dari pengurus KKP BCOK untuk memberikan solusi terhadap beberapa yang kami nyanyi depan ya. dari pengalaman 5 tahun saya di sini, ada yang 10 tahun, ada yang 15 tahun di wilayah Bukateja. Ini ketika ada event O2SN nih Bapak Ibu, kita ini kesulitan mencari atlet renang terutama.
Karena apa? Karena untuk lokasi renangnya, les renangnya itu berada jauh. Ya, jadi ketika beberapa tahun sebelum ada BSC itu, kita mencari atlet untuk O2SN tingkat kecamatan Bokateja yang mewakili kecamatan Bokateja itu hanya ambil 1-2 yang sudah siap. Biasanya yang langganan itu dari SD 2 Bokateja, ada Fatang, kemudian ada dari Bajong yang perempuan, ya, karena mereka yang sudah secara rutin yang di Wali, kemudian ada yang di Wabong. Jadi sebelum ada BSC ini kita kesulitan untuk mengambil atlet-atlet yang akan kita tampilkan atau kita lombakan di tingkat kabupaten. Nah, dari kami, dari kepengurusan AGRB Jogja ini berinisiatif mengikuti pelatihan yang dilaksanakan oleh Federasi Akuatik Indonesia yang ada di Purbalingga, yaitu lisensi kepelatihan, lisensi D. Jadi kami berlima ini sudah mempunyai lisensi kepelatihan untuk cabang olahraga renang. Kemudian ditambah lagi ada beberapa pelatih yang juga mempunyai lisensi kepelatihan wasit yang sudah melalang buana ya di perlombaan baik di Wabong maupun di luar kota. Kemudian dari kami juga ada pelatih atletik ya, Om Gali ini salah satu pemain pelatih atletik yang ada di Kecamatan Bokateja. Selanjutnya dari banyak sekali ini, apalagi Om Wawan ini berbagai jabatan ini mulai dari ketua Karang Taruna dan lain-lain lah, PPS apa semuanya ini diemban gitu. Iya, mumpung masih produktif katanya. Jadi alhamdulillah untuk BSC hadir ketika kita mempunyai permasalahan atau keadaan yang sangat genting ketika kami harus mencari suatu atau atlet yang harus kita dapatkan. Nah, kami datang dalam menawarkan sebaru dengan metode latihan yang ramah anak. Nah, ini menjadi satu poin penting Bapak Ibu. Ini kami mengambil konsep baru karena background kami dari pendidikan. Jadi ketika kami menangani suatu anak ya, ini kita melalui pendekatan yang berbeda sesuai dengan kondisi masing-masing anak. Jadi penanganan kami tidak seperti klub-klub lain yang kita seperti militer, kemudian penanganannya harus dipaksa seperti ini, tidak. Jadi kami fokusnya adalah pengembangan bakat Bapak Ibu, pengembangan bakat siswa. Jangan sampai siswa ataupun anak-anak dari Bapak Ibu ini mengalami trauma. Okay? Jadi trauma itu ini akan berdampak negatif sekali, bahkan kelangsungan untuk mau saja untuk dialir itu sangat riskan ya jika sudah terjadi trauma. Ini kami juga mengambil metode latihan yang ramah anak, kemudian pendekatan khusus terhadap masing-masing anaknya. Nanti bisa dari Bapak Ibu ada yang melakukan testimoni ya, baik dari anak-anak yang sudah lama ataupun nanti yang baru. Kemudian biasanya menjadi tempat yang nyaman untuk berlatih dengan biaya yang terjangkau. Nah, ini adalah permasalahan selanjutnya nih Bapak Ibu mengenai biaya. Kenapa atlet renang di Bokateja itu cukup mahal? Video Bisa Bapak Ibu cek atau cross cek di daerah sebelah sana, Wabong ke sana, itu pasti untuk harga untuk biaya jasa kepelatihan renang itu di atas 200 Bapak Ibu. Oke, jadi kami hadir di sini mengenai kepelatihan untuk atlet renang, karena kami backgroundnya dari pendidikan. Ini juga kami berusaha tetap bisa mencetak atlet agar keberlangsungan atlet renang di Bokateja ini tetap berjalan, namun dengan biaya yang terjangkau. Jadi di awal itu dulu kita memberikan biaya itu 160.000 itu sudah free pendaftaran, kemudian sudah free untuk tiket masuk anak kemudian juga kami negosiasi dengan pihak sekolah untuk memberikan diskon 50% kepada pendamping atau yang nanti akan mendampingi anak-anak dalam
latihan teman. Itu jadi itu sekilas dari sejarah dari BSD gitu. Jadi nanti biar Bapak Ibu juga memahami kondisi kami, kemudian memahami pula nanti terkait dengan penanganan Bapak Ibu. Jadi semua atletnya kita perlakukan itu sama itu tidak harus sama, tapi bisa juga berbeda sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Nah, next Om Supri. Nah, tadi juga sudah dikenalkan ya, ini coachnya. Ya, ini adalah foto ketika kami melakukan pelatihan di Purbalingga, kemudian kita melakukan pengawalan lomba itu di Semarang, Jatidiri. Ini ada dilakukan sama saya sendiri, kemudian Om Wawan dan Om Pri, kemudian ada Om Abu dan Om Galih. Jadi itu di Jatidiri di kolam renang di Semarang. Nah, ini adalah sudah di sini di Semarang. Sudah tahu semua, gitu. Nah, untuk kelasnya kita bagi menjadi 3 tahapan. Jadi yang untuk kuning yang pemula itu nanti masuknya ke kelas utama. berapa yang kuning? Kelas utama itu bagi pemula yang baru saja masuk. Jadi taruh situ nanti dulu, ayo lagi kita sudah kelas-kelaskan sesuai dengan tahapan dari masing-masing anak. Kemudian dari segi pelatih, kami juga tempatkan pelatih ini yang spesial. Spesial artinya apa, Bapak Ibu? Ini pelatih yang kami nilai mempunyai pembawaan itu ke bapak-bapakan. Nah, ini ada Om Wawan ini pas banget gitu. Jadi ini spesialis untuk menangani anak-anak yang pemula. Jadi ada Om Wawan ini ke bapak-bapakan. Nah, ini pintar sekali pokoknya. Ini bisa memberikan motivasi, semangat, kemudian bisa juga memberikan iya, bisa ngomong jadi budita ya, itu yang paling penting ya. Bisa ngomong ya, karena baik dari anak-anak yang SD ataupun yang masih TK, nah itu harus ada pendekatan khusus. Yang kedua yaitu kelas lumba-lumba. Kelas lumba-lumba ini tahap yang menengah. Jadi nanti di kemudian yang ketiga ada kelas marlin. Nah, ini yang lebih tinggi lagi. Penjelasannya juga next dulu. Nah, kelas utama ini kelas latihan untuk yang pemula. Monggo Pak Inen. Selamat datang Pak. Terima kasih. Kemudian kelas latihan untuk pemula. Nah, yang pertama adalah apabila putra putri Bapak Ibu ini mengalami traumatik, ya, trauma terhadap air, trauma terhadap misalkan sudah terkena tenggelam, kemudian ada yang mandinya susah diguyur, ya. Kemudian ada yang mandinya susah dibuka matanya. Ya. Jadi kita mulai dari tahapan yang paling utama dulu, paling utama yaitu penanganan traumatik atau trauma air, ya. Jadi kita harus bisa menumbuhkan keberanian yang kedua, ya, membangun komunikasi yang baik antara atlet dan pelatih dengan pendekatan khusus. Nah, ini yang tujuannya nanti adalah menghilangkan trauma itu. Kalau anak Bapak Ibu yang sudah bisa tidak takut air, otomatis dengan kita masukkan materi itu akan berjalan dengan lancar. Namun apabila putra putri Bapak Ibu ada yang mengalami hal-hal seperti ini nun sewu, ini untuk pemahaman, gitu. Jadi jangan sampai Bapak Ibu itu merasa anak saya kok sudah lama latihan, ini kok kalah dari yang baru. Bukan masalah itu, Bapak Ibu, karena untuk motorik seseorang, motorik anak ini berbeda, gitu. Jadi jangan sampai ada anggapan dari orang tua bahwasanya anak saya yang ini kuning yang sudah lama, namun taruh situ, taruh berbeda atau berapa harganya? Jangan membandingkan, karena masing-masing anak ini mempunyai motorik yang berbeda. Buat apa ya? Udah mencapai semua target, apakah akan ada kelulusan kayak gitu? Misalnya kayak sekolah aja udah kelas 6 berarti udah lulus. Di sini kayak gitu, apakah
kasih tepuk tangan untuk ibunya R dan Terima A. kasih Ya, punya terima I kasih. dan A. Oke, mungkin ditanggapi dulu nih Bu Dina. Oke, bantu mengingat-ingat Om Tri dan Om pelatih yang lainnya. Kalau nggak salah yang pertama itu pertanyaan terkait anak saya ataupun R dan A itu masuk ke kelas apa sih? Ya, karena memang selama ini latihannya mungkin kadang sama saya, sama Om Supri dan yang lainnya. Ya, nah, jadi yang gampang untuk membedakannya nanti mungkin ada masukan tambahan dari Om pelatih yang lain silakan. Itu dari teknik gerak dasar atau gaya renangnya yang sudah diajarkan atau dikuasai. Contoh misal R dan A sekarang sudah ke gaya kaki kalau nggak salah yang dada gitu. Nah itu berarti kan sudah menginjak berjalan untuk yang dua gaya itu. Nah nanti ketika dua gaya itu sudah dikuasai berarti itu sudah masuk ke kelas yang kedua tadi yang apa lumba-lumba. Nah tapi kalau misal yang baru pertama masuk dan masih kaki gerakan gaya bebas ataupun tangan masih gaya bebas hanya satu gerakan itu masih kelas pemula atau utama situ ya. Jadi memang kita apa ya melebeli anak misal langsung ini kamu masuknya kelas A, kelas B, kelas C ya. Terus juga tadi ada pertanyaan itu sampai targetnya berapa bulan sih Om untuk di kelas itu ada kelulusannya enggak, ada misal naik kelasnya atau enggak. Nah kalau target itu kepenginnya ya secepatnya gitu, tapi kembali lagi ke anak ya, gerak motorik anak yang tadi disampaikan oleh Om Tri itu berbeda-beda. Walaupun ada anak yang spesial, ada anak yang istimewa, ada anak yang khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Om Coach, ibu-ibu dan bapak semua, perkenalkan saya Triana ini wali dari TV dan Sisi Setimbar. Mohon izin ya Om Coach semuanya, ini masukan dan saran dari beberapa ibu-ibu. Boleh nggak ketika anak-anak kami mengikuti lomba atau event itu semuanya mendapatkan apa ya semacam mungkin piagam atau sertifikat biar anak-anak tuh merasa termotivasi, merasa semangat karena mungkin ketika teman-teman yang mendapatkan apa ya juara 1, 2, 3 mereka merasa kok aku nggak dapet ya bun anak saya anak saya kok aku nggak dapet ya bun kok aku nggak seperti yang lain karena mungkin kalau bagi anak-anak kan mereka mengertinya ini event lomba itu apa ya kayak buat motivasi jadi ketika saya dapat sertifikat oh berarti aku tahu nih padahal kan sebenarnya enggak ya kalau kita tapi mungkin kalau dengan adanya sertifikat atau piagam dan mungkin juga otomatis ada penambahan biaya Om ya mungkin ada penambahan biaya untuk sertifikat atau piagamnya itu moga sih kalau saya dan beberapa ibu yang menyampaikan saran itu bolehlah yang penting anak-anak bisa mendapatkan sertifikat atau piagam contoh seperti kemarin pun saya beberapa kali ikut lomba mewarnai dapat semuanya yang juara 1, 2, 3 memang mungkin dia berbeda ada piala khusus tapi semuanya itu mendapatkan sertifikat biar anak-anak oh aku juga dapat sertifikat nih berarti besoknya dia semangat lagi termotivasi lagi mungkin itu di upload ya ibu mau bisa dijadikan masukan terus bisa di apa ya dilaksanakan kan jadi buat termotivasi buat anak-anak semua mungkin itu aja oke dari saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Kembar ya ditampung untuk aspirasinya Om monggo tentunya ya tadi para ibu sudah menyetujui bahwa ada penambahan biaya nantinya untuk pengadaan sertifikat walaupun misalkan anak-anak kita belum mendapatkan medali masukannya gitu. Ini sudah masuk ke sesi dalam perlombaan dan saya terkait dengan perlombaan yang dilaksanakan itu ada jenisnya Bu. Jadi ini untuk pemahaman kita bersama ada yang jenisnya ini fun swimming kemudian ada yang jenisnya ini yang dilaksanakan secara resmi biasanya di Wabong ya. Jadi menurut saya terkait dengan sertifikat ini adalah kebijakan dari panitia masing-masing event. Kemudian biasanya Bu ada yang memberikan sertifikat untuk kepesertaan
ada yang tidak. Jadi untuk itu setiap event kita selalu meminta untuk file sertifikat untuk yang pesertaan. Namun ada beberapa event yang tidak memberikan, jadi itu di luar dari kebijakan kami, Bu. Jadi terkait dengan event ini ada beberapa yang memberikan, ada yang membuatkan, ada yang tidak. Paling ini kami tawarkan untuk beberapa perlombaan ini adalah kolaborasi dari orang tua dan tim dari BSC, begitu. Jadi mungkin nanti bisa ada mendampinginya tersendiri begitu, nanti kita kesepakati bersama. Siap. Dari kami siap memberikan, kemudian sertifikat yang sudah ada itu dari event-event juga sudah kami siapkan. Namun ada beberapa memang yang dari panitia pelaksana itu tidak memberikan filenya atau tidak membuatkan. Jadi untuk pengertiannya nanti beberapa event yang tidak tercover akan kita buatkan bersama dari wali murid dan dari tim BSC. Terima kasih. Monggo dilanjut lagi, betul. Jadi intinya bisa lah ya, Optrik. Bisa. Nanti kalau misal dari event tersebut tidak mengasih file untuk piagam atau sertifikatnya, nanti kami siap membuatkan sendiri, desain sendiri. Nah, itu. Misal tidak sebagai juara berapa, sebagai peserta. Betul. Oke, siap. Misalnya kita siap. Monggo tadi dari sini kayaknya. Video lagi ya. Angkat tangannya. 1, 2. Cepatkan, cuk. Menggambar apa ya? Kameramen pakai coy. Irsad, silakan maju dulu, Pak. Iya. Yang selanjutnya ada Jian Vandra. Jangan Vandra. Selanjutnya ada Amar. Ya. Selanjutnya ada Jihan Anu. Terus panggilan yang selanjutnya ada Arsenio Fala, Arsenio. Kurnia Aprisan Terayu. Yang selanjutnya ada Sabia Humaira Rizky. Sabia. Yang selanjutnya ada Naira Haflani Ravania Wijaya. Selanjutnya Zaka Sani Rasya Saputra. Abski Saskara Aliandi. Naik. Muhammad Habibi Ramadan Indra Putra.
Habib, silakan maju ke depan. Muhammad Danunendra Prasetya, Muhammad Arsyad Al-Hakim, ya, oke, terima kasih. Itu piagam ataupun sertifikat penghargaan yang sudah mengikuti event di Rakit Adi Pasir dan kemarin di Batalion Batala. Tepuk tangan untuk para juara. Naik. Nah. Ya, dihadapkan ke depan Mas, Mbak, ayo kakak. Ya, dihadapkan ke depan. Ya, nanti akan difoto untuk kenang-kenangan bersama. Yo, piagamnya diperlihatkan. Najma diperlihatkan ke depan. Piagamnya, iya. Ya, yo. Tunggu, fotografer. 2, 3, Ayo. Ayo dorong. Oh, ini susah nih ngambilnya. jangan sampai jatuh. Kalau jatuh ambil lagi. Ayo. Ayo. 2 menit. Ayo. Sampai jatuh. Ayo. Tinggal 2 menit. Siapa yang paling banyak itu yang menang. Oh, sambil joget ya. Ayo. Yo, awas ilernya, Zak. Ayo. Nah, ilernya. Hati-hati. Ternyata ngambil karet, nyerok karet, pakai sedotan itu susah. Jangan yang tunggu. Kalau jatuh, biarkan kamu ambil lagi dari sini. Ayo. Ambil lagi. Tuh, ya temanmu bosan ini, Mas. Temanmu bosan di belakang nih. Jogetin aja Om. Joget ya. Iya, betul. Aduh, Tarik Om, musik. musiknya. Musiknya kesel. Ayo. Ayo hati-hati, jangan sampai jatuh. Iya, ayo. Yang lebih tinggi. Ini apa kayak gini nanti. Ayo, maju jalan. Ayo. Kelompoknya siapa? Rendra, Kavi, Irsan, Ivan dan Gerak. Kanan gerak. Saya itu 1, 2, 3. Ayo, iya ambil lagi. 1, 2. Ayo, iya kelompok 1 sudah. 81 kelompoknya. Oke, iya. Oke, Islam.
bagus. Iya. Jangan jatuh lagi. Ayo, teman-teman pada masuk di belakang. Ayo. Iya. Umpan bermainnya. Oke, jangan pakai tangan. Iya. Ya bagus. Ya. Asia, Asia. Ayo ambil. Ayo bisa. Ya. Saya muda. Ya bagus. Saya muda. Bagus lah. Iya, umpan kepada siapa? Ya. Gantian boleh. Yang di depan gantian boleh. Yo, bebas. Oke Om, waktunya Om. Ya, 2 menit. Ayo, siapa yang sudah dapat? Masih. Hitung mundur. 5, 4, 3, 2, 1. Iya. Berapa jumlahnya Om Afif yang paling banyak? Iya. Sama. 2 sama. Oke, ya. Oh, nanti final ya berarti. Dua menit, siap. 1, 2, 3. Yo. Santai aja, tapi sing cepet ya. Yo. Jatuh. Santai tapi cepat. Ayo. Ayo bahasanya sing santai tapi cepat. Ayo. Awas, awas killernya. Ayo cepetan, jangan sampai jatuh. Jangan sampai jatuh. Ayo tunjuk dong. Ayo tunjuk. Wah, kelompoknya. Ayo, Dika, pintar banget. Ayo. Satu-satu. Ayo. Satu-satu, jangan dua-dua. Ini diambil satu. Iya, ayo. Lebih cepat lagi. Ya, tangannya latih. Kita boleh pakai tangan. Ayo. Satu-satu. Tangannya ke belakang. Ayo, Bapak. Ini satu. Ya, yang boleh di bawah satu. Itu lepas. Jaka, buang Jaka. Ya, satu aja. Ya, Jangan sampai jatuh, sabar. Ayo. Iya. Ayo deh. Hati-hati ke kita. Ya. Ayo. Jatuh lagi ya. Hitung mundur. Siap. 5, 4, Sana. 3, 2, 1. Untuk babak berikutnya. Iya, pemenangnya siapa Om? Ini adalah Akhirnya. Radika. Jaka. Next. Berikutnya. 2, 3. Hah? Kalau dia yang mobil. Ambil lagi jatuh, ambil lagi. Ya,
Om.